Suamiku bukan pria romantis. Ia tidak pernah memberiku bunga, tidak pernah memberi kejutan, dan tidak pernah membuat momen spesial seperti yang kulihat di orang lain. Aku sering iri, sering membandingkan, dan sering bertanya dalam hati, kenapa aku tidak bisa memiliki suami seperti itu? Sampai suatu hari, ia benar-benar pergi dan meninggalkan sesuatu yang membuatku menangis lebih dari yang pernah kubayangkan. Sejak awal pernikahan, aku selalu berharap suamiku, Fajar, akan menjadi pria yang romantis. Aku ingin hal-hal sederhana seperti bunga di hari ulang tahun, kejutan kecil, atau sekedar kata-kata manis. Namun Fajar berbeda. Ia tidak pernah melakukan hal-hal itu. Setiap hari terasa biasa saja, tidak ada yang spesial. Awalnya aku mencoba memahami, namun lama-kelamaan perasaan kecewa itu mulai tumbuh. Aku mulai merasa bahwa aku tidak cukup berarti untuk diperjuangkan dengan cara yang indah. Dan tanpa aku sadari, aku mulai melihatnya sebagai kekurangan. Aku mulai sering membandingkan Fajar dengan suami orang lain. Temanku sering bercerita tentang kejutan-kejutan manis yang mereka dapatkan. Media sosial penuh dengan momen romantis pasangan lain. Dan setiap kali melihat itu, hatiku terasa semakin kosong. Aku mulai mempertanyakan pernikahanku sendiri. Kenapa suamiku tidak seperti mereka? Kenapa ia tidak pernah berusaha membuatku merasa spesial? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikiranku tanpa pernah menemukan jawaban. Fajar tetap sama. Ia bangun pagi, bekerja, pulang dengan lelah. Kadang ia membawakan makanan sederhana, kadang ia memastikan aku sudah makan. Namun aku tidak pernah melihat itu sebagai bentuk cinta. Bagiku itu hanya rutinitas. Aku terlalu fokus pada apa yang tidak ia lakukan, hingga aku tidak pernah melihat apa yang sebenarnya ia berikan. Dan perlahan, jarak emosional di antara kami mulai terbentuk. Suatu hari semuanya berubah. Fajar jatuh sakit secara tiba-tiba. Aku panik. Semua terasa begitu cepat. Rumah sakit, dokter, suara alat medis. Aku tidak siap menghadapi semua ini. Aku belum sempat mengatakan apapun. Belum sempat memperbaiki semua perasaan yang selama ini kupendam. Dan sebelum aku benar-benar mengerti, ia pergi meninggalkanku tanpa kata-kata terakhir. Beberapa hari setelah kepergiannya, aku menemukan sebuah kotak kecil di lemari. Di dalamnya terdapat beberapa amplop. Satu persatu aku membukanya. Setiap amplop berisi sesuatu, tabungan atas namaku, surat kecil, dan rencana-rencana yang ia buat untuk masa depanku. Di salah satu surat tertulis, aku tidak pandai membuatmu bahagia dengan cara romantis, tapi aku ingin memastikan kamu baik-baik saja, bahkan saat aku tidak ada. Tanganku gemetar, air mataku jatuh tanpa henti. Selama ini, ia sudah menyiapkan segalanya dalam diam. Sekarang aku duduk sendiri, memegang semua yang ia tinggalkan. Setiap lembar kertas terasa lebih berharga dari apapun. Aku mengingat semua keluhanku dulu, semua perbandingan yang kulakukan, dan semua hal yang tidak pernah aku syukuri. Aku baru menyadari bahwa cinta tidak bisa selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih diam, namun jauh lebih tulus. Dan aku baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Cinta tidak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan. Namun itu tidak berarti cinta itu tidak ada.